Di bawah sinar matahari yang cerah, senyum dingin Qin Yichen membuat kontras semakin besar. Senyum saja membuat Go Tamjin merasa seperti ayam yang akan ditelan, yang membuat Go Tamjin sangat ketakutan. Tapi ini hanya sesaat, ketika ketakutan Go Tamjin mencapai puncaknya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Go Tamjin berdiri, terlepas dari kesenjangan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak. Menunjuk Qin Yichen, matanya merah. Jika kamu berani melakukan apapun pada Kasaladin, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa dia adalah penguasa kota Stu. Jika Anda berani melakukan apapun padanya, Mahkamah Agung tidak akan membiarkan Anda pergi. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk membunuhku bersama dan melarikan diri dari negeri dongeng. Melihat cahaya berkedip di mata Go Tamjin, mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Menarik, orang seperti itu adalah mangsa yang memenuhi syarat. Setelah berbicara, Qin Yichen menoleh, dan saat dia mengambil langkahnya, sebuah suara samar keluar dari mulutnya. Sangat tepat untuk membongkar dan memakannya. Dalam satu kalimat, semua pikiran di hati Go Tamjin langsung lenyap. Pikirannya untuk mengabdikan dirinya pada Mahkamah Agung Tuhan tampak begitu tidak berarti di hadapan kekuatan mutlak seperti itu. Sepertinya Qin Yichen akan berubah menjadi binatang buas dan menelannya hanya dalam satu saat lagi. Melihat Qin Yichen pergi, Go Tamjin membuka mulutnya beberapa kali dan meletakkan tangannya yang terulur beberapa kali. Ini adalah ketidakberdayaannya. Dia tidak memiliki cara untuk mengumpulkan keberanian untuk menuntut Qin Yichen di depan orang-orang seperti Qin Yichen. Dia ingin kembali ke Kasaladin. Ini adalah satu-satunya bantuan yang bisa dia temukan sekarang. Qin Yichen seperti ular berbisa yang berkeliaran, menggoda mangsa di tangannya. Hari ini, saya baru saja membawa Karl Saladin pergi di depan Go Tamjin. Di masa depan, apakah dia akan dipenggal sepenuhnya di depan semua orang? Semua konsekuensi yang mungkin muncul di benak Go Tamjin. Ketakutan, kengerian, muncul di benak secara bergantian, dan akhirnya, menjadi sentuhan kedamaian. Go Tamjin berjalan ke pintu, dan hanya ada kedamaian di wajahnya. Karena kamu akan melawanku, jangan salahkan aku karena kejam. Saat Go Tamjin memutuskan untuk melawan Qin Yichen sampai akhir, dia tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Kali ini, itu untuk nilai dan kemuliaan di hatinya sendiri, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang lain memfitnahnya. Setelah Qin Yichen membawa Karl Saladin untuk meninggalkan kediaman utusan Dewa Go Tamjin, dia kembali ke istananya, dan kemudian menatap Athena di sampingnya. Mau berapa lama? Sebelumnya berpura-pura menjadi Go Tamjin yang gila dan ketakutan, tapi ini adalah permintaan Athena. Jika bukan karena Athena, Qin Yichen akan memecahkan masalah ini dengan metode lain yang lebih sederhana. Sekarang jika dia menjelaskan bahwa dia akan menyerang penguasa kota ini, penguasa kota yang tak terhitung jumlahnya di negeri dongeng ini akan melawannya. Ini adalah pemandangan yang tidak ingin dihadapi Qin Yichen. Bagi saya, situasi ini tidak ada untungnya. Sekarang dia telah membawa Karl Saladin kembali. Dia harus dilepaskan hidup-hidup. Athena memandang Qin Yichen, lalu berbalik untuk melihat keluar. Sebenarnya, saya pikir, Anda hanya perlu sepatah kata, dan saya dapat membantu Anda membersihkan semuanya di sini. Apakah itu Mahkamah Agung atau penguasa kota terapung ini? Tidak ada dari mereka yang berani menuding Anda. Begitu dia mendengar saran ini, Qin Yichen terkejut. Omong-omong, ini memang cara termudah, tetapi berapa biayanya? Harganya adalah kuil penguasa cahaya akan kehilangan kesempatan yang sangat penting. Tempat untuk mengasah kohesi internal mereka dan mengasah keterampilan bertarung mereka. Sejak pendirian kuil penguasa cahaya, hanya ada 2 perang secara total. Salah satunya adalah ekspedisi wilayah bintang awan guntur. Terutama karena mereka berada di wilayah kuil Dewa Perang. Semua musuh yang mengancam dan kuat telah dibersihkan oleh Ares, Dewa Perang. Tidak ada pengalaman tempur, hanya sekelompok orang percaya yang berlatih mundur. Efektivitas tempur yang sebenarnya masih terlalu lemah. Satu-satunya yang memiliki beberapa pengalaman pertempuran adalah Lin Bai dan Zhao Wuling, yang telah mengikutinya ke wilayah bintang Olgat, dan orang percaya lainnya, rata-rata, akan membutuhkan 10 orang bersama untuk dianggap berpartisipasi dalam pertempuran besar. Perang. Bunga-bunga yang tumbuh di rumah kaca ini juga harus diredam oleh dunia luar. Meskipun alam abadi tidak cukup untuk membiarkan semua orang di kuil penguasa cahaya memasuki keadaan pertempuran, menguasai banyak pengalaman tempur setidaknya bisa membuat mereka waspada. Dunia luar tidak seharmonis interior kuil penguasa cahaya. Ada terlalu banyak orang yang mengingini bait suci Tuhan, dan ini harus dipahami dengan jelas oleh orang percaya mereka sendiri. Sekarang, alam abadi adalah kesempatan yang sangat baik. Jika Athena merusak situasi, begitu banyak manfaat tidak akan diperoleh. Sebagai gantinya, hanya 1 atau 2 tahun lebih awal, memungkinkan kuil penguasa cahaya untuk menempati alam abadi. Lakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Tepat saat dia akan menjelaskan, Qin Yichen melihat mata hantu Athena dengan senyum tersembunyi di dalamnya. Mulut Qin Yichen berkedut. Jangan buang waktu. Selamatkan orang ini dengan cepat.
Jika tidak, aku akan menunjukkanmu tampilan yang bagus. Qin Yichen baru saja selesai berdiskusi dengan Athena di sini, dan di benak Qin Yichen, suara Zhao Wuling datang. Tuan Guang, bisakah Anda membuat sedikit gerakan sekarang sehingga orang-orang percaya ini dapat melihatnya? Anak-anak ini sibuk siang dan malam tanpa banyak istirahat. Sekarang mereka semua kelelahan. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, aku akan datang ke sini untuk menyegarkan mereka. Suara Zhao Wuling sangat mendesak. Kemarin, Yu Daoseng dan yang lainnya dapat mendukung mereka di tangan lawan-lawan ini. Tetapi hari ini, mereka jatuh ke dalam kerugian mutlak, dan itu hanya 1 jam sebelum fajar. Bukti di tangan Yu Daoseng dan yang lainnya telah dirampok berkali-kali. Cincin penyimpanan kosong juga dijarah beberapa kali. Kegagalan berulang kali membuat hati dan semangat Yu Daoseng dan yang lainnya menghilang dengan cepat. Qin Yichen menoleh dan melihat ke arah Yu Daoseng dan yang lainnya. Kebetulan Yu Daoseng lalai dan ditinju di wajahnya, darah berceceran. Meskipun Sai Lao tidak kembali ke kuil penguasa cahaya, dia masih menggunakan kemampuannya untuk memulihkan luka orang-orang percaya ini. Dia tersandung beberapa langkah di bawah kakinya. Yu Daoseng akhirnya berdiri teguh dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dunia di depanku menjadi kabur. Di mata Yu Daoseng, itu adalah dunia merah gelap. Bau darah memenuhi hidungnya, seolah-olah dia berada di genangan darah, dan rasa sakit di tubuhnya mengingatkannya berulang kali bahwa darah itu miliknya. Sebelum Yu Daoseng bisa melambat, satu kaki tiba-tiba menendang. Yu Daoseng tidak bisa menahan. Tubuhnya langsung terbang, dan darahnya membentuk busur panjang di udara.